Umar bin Khattab, nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, pemberani, beliau penakluk negeri-negeri dan salah seorang yang dijamin masuk surga. Beliau juga mendapatkan gelar Al-Faruq dan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang hak dengan batil melalui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Abu Hafs. Dan beliau adalah salah satu dari dua Umar yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar salah satunya masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau masuk Islam di rumah Al-Arqam setelah 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan itu masuk Islam lebih dulu sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka beliau menjadi khalifah yang kedua dan beliaulah pemimpin pertama kali yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Beliau menjadi khalifah karena pesan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sebelum wafat di hari Selasa di tanggal 21 Jumadal Akhirah tahun 13 Hijriyah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memiliki banyak karamah. Di antaranya ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, beliau memberangkatkan Sariyah bin Zanim ke Persia untuk menaklukkan Persia. Kemudian di sana ternyata pasukan Sariyah bin Zanim terjepit dan waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sedang berkhutbah di hari Jumat di Madinah. Kemudian dari Madinah tiba-tiba ketika khutbah Umar mengatakan, "Ya Sariyah Jabal al-Jabal." Wahai Sariyah, lekatkan tubuhmu ke gunung, lekatkan tubuhmu ke gunung. Sehingga pasukan yang terjepit itu akhirnya merapat ke gunung dan mereka pun bertahan sehingga akhirnya mereka bisa pulang selamat sampai ke Madinah. Ketika pasukan Sariyah bin Zanim sampai ke Madinah, maka orang-orang tanya, "Wahai Sariyah, apakah engkau dengar ucapan Umar bin Khattab, ya Sariyah, Jabal al-Jabal, wahai Sariyah, mendekatlah ke gunung, naiklah ke gunung." Maka kata Sariyah, "Iya, kami mendengar suara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tersebut." Ini adalah karamahnya Umar bin Khattab, itu beliau bisa menyampaikan pesan dari Madinah untuk pasukan yang sedang berperang di Persia. Dan banyak beberapa karamah-karamah yang lainnya dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pada bulan Al-Muharram tahun 14 Hijriyah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komandan perang Qadisiyah untuk menaklukkan Persia. Tadi Sariyah bin Zanim belum berhasil menguasai Persia, maka diberangkatkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia dengan perang Qadisiyah. Ini adalah perang puncak keruntuhan bangsa Persia di tangan kaum muslimin. Kita tahu bahwasannya di masa Islam, di masa Khulafaur Rasyidin, bahkan di masa Nabi SAW ada dua negara besar, ada dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kerajaan Romawi ditaklukkan dengan perang Yarmuk di masa kekhalifahan Abu Bakar dan kemenangannya di masa Umar. Kemudian kerajaan Persia runtuh di tangan kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu ta'ala anhu di perang Qadisiyah dengan pasukan perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat dengan pasukan yang cukup banyak, mencapai 30.000 pasukan. Dan Rustum, panglima besar orang Persia, berangkat dengan 100.000 pasukan. Mereka bergerak dan membuat markas di An-Najaf dan menghadap tempat di benteng Qudais yang dijadikan markas oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya. 30.000 pasukan berhadapan dengan 100.000 pasukan orang-orang Persia dengan persenjataan yang lengkap. Di perang Qadisiyah itu puncaknya berlangsung selama 4 hari
Pada hari pertama kemenangan di pihak pasukan Persia. Kemudian di hari kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas minta dikirimkan pasukan tambahan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga datang pasukan dari Syam yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Dan di hari kedua itu kemenangan berada di tangan kaum muslimin. 10.000 pasukan Persia tewas, sedangkan dari pasukan kaum muslimin hanya gugur 2.000 orang pasukan. Di hari yang ketiga, perang berlangsung sampai malam hingga hanya terdengar dentingan adu pedang dan derap kuda pasukan. Karena perang itu tidak ada cahayanya, sehingga ketika matahari sudah tenggelam, seharusnya perang berhenti. Tapi terpaksa perang diteruskan sampai larut malam. Dan hari keempat, panglima besar mereka Rustum tewas di tangan Hilal bin Alqamah, dan itu menunjukkan kekalahan pasukan Persia di perang Qadisiyah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab mengabarkan kemenangan kaum muslimin mengalahkan Persia di perang Qadisiyah. Kemudian setelah di Qadisiyah, maka kaum muslimin di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu sedang sakit stroke ya, ketika memimpin peperangan, maka mereka pun beranjak berangkat ke kerajaan Kisra, kerajaan Persia. Maka mereka melewati lautan dengan kuda-kuda mereka. Bisa melewati lautan dengan demikian dalamnya. Maka sampailah mereka di Persia, dan Kisra pun akhirnya berhasil dikalahkan, dan pebendanan mereka diambil oleh kaum muslimin. Dan itu adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin menaklukkan Persia. Hingga setelah itu, kaum muslim mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, dan suku-suku yang sebelumnya tidak meluk Islam, maka mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi, yaitu ambasahanya Al-Mughirah bin Syu'bah, dengan cara yang licik dengan menusuk perut beliau ketika sedang sholat subuh di Madinah. Jadi Umar sedang mengimami sholat subuh, kemudian Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi menusuknya dengan belati bermata dua. Jadi belati yang ada dua matanya, kemudian ditusuk di bagian perutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala wafat di hari Selasa, tanggal 27 Dzulhijjah di tahun 23 Hijriyah di usia 64 tahun. Jenazahnya dimakamkan di di kamarnya Ibunda Aisyah, lurus dengan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lurus dengan pundak Rasulullah adalah jenazahnya Abu Bakar, kemudian lurus dengan kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jenazahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ada jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibunda Aisyah tidak berhijab. Ketika ada jenazahnya Abu Bakar As-Siddiq, Ibunda Aisyah tidak berhijab. Ketika datang jenazahnya Umar dimakamkan di kamar Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah pun memasang hijab yang memisahkan antara kamar 3 orang yang mulia dengan tempat peristirahatan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha.